Mekah dibagi menjadi 3, yaitu sebab-sebab terjadinya Futuh Mekah, faktor-faktor keberhasilan Futuh Mekah, dan Haji Wada. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri telah bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy untuk melakukan penyerangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan dari suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka untuk menunggu pada saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus membatalkan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus membatalkan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih usulan yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian terhadap Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat Rasulullah SAW tidak punya pilihan lain selain menyiapkan pasukannya untuk melawan kaum kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang paling besar sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 19.999 orang. Sifat-sifat yang dilakukan pasukan Rasulullah dan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah terjadi tanpa ada pertumpahan darah. Dalam proses Futuh Mekah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Demi menghindari pertumpahan darah, Rasulullah mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia memperbolehkan keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperbolehkan keamanan. Yang ketiga, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Dan yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia akan mendapat keamanan. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 patung dan berhala. Rasulullah menusuk patung-patung dan berhala tersebut dengan menggunakan tongkat atau panah beliau, sehingga jatuh berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 81, yang artinya, dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil akan lenyap. Haji Wada adalah haji yang dilakukan Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Haji ini disebut Haji Wada karena pada saat itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu dengan kalian semua setelah tahun ini. Rasulullah mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji bersamanya. Rasulullah bermaksud untuk menunjukkan kepada semuanya bagaimana cara melakukan haji dengan benar, sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan disyariatkan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin bagi yang mampu melaksanakannya. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah pada tahun 10 Hijriah, setelah salat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntutan tentang ibadah haji, Rasulullah beserta rombongannya berangkat menuju Dzi Al-Hulaifah, yang merupakan mikat penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah dan bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat ke Mina dan beliau sholat 5 waktu di sana. Pada pagi harinya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga ke Arafah dan menemukan sebuah tenda telah terpasang di Namirah.
Di perut lembah itu, sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekeliling beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istrimu. Yang kedua, janganlah kamu menuntut pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan menjadi kafir sepeninggalan beliau. Dan berpeganganlah kepada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan lainnya, kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga. Haji Rasulullah ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, ada beberapa nama lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, Hajat al-Islam. Yang kedua, Hajat al-Balag atau Haji Penyampaian. Yang ketiga, Hajat at-Tanam atau Haji Kesempurnaan. Wafatnya Rasulullah SAW. Setelah kembalinya dari Haji Wada pada akhir bulan Safar 10 Hijriah dan setelah kembalinya dari makam Baqi, Rasulullah singgah di rumah Aisyah dan Rasulullah merasakan sakit kepala yang semakin lama semakin sakit. Hingga pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi.